Bisa-bisa aja calon jangan istri kayak kedua. gitu kan, nanti dia baru bisa dikuyang. Jangan mancing deh. Jangan membuat dia emosi. Iya nih, kok bisa-bisa yang ngomong calon istri, nggak ada istri, nggak ada calon istri kedua. Kenapa saya jadi kuyang? Karena itu biar nggak ada calonnya. Saya langsung cut. Kalau aku sendiri, karena ini film 7 tahun sebelum Saranjana dan aku ada di film Saranjana itu sendiri, jadinya ya aku udah tahu gitu, maksudnya untuk si Rusmiati ini orangnya seperti apa, karena sebelumnya kan udah ada. Dan untuk baca naskah awalnya memang ini bukan horor seperti biasanya, karena Kuyang sendiri ini menceritakan tentang kayak ada adat budayanya juga, budaya terhadap di Kalimantan Selatan, terus juga isu-isu terhadap masyarakat yang ada di sana tentang si Kuyang ini gitu. Jadi di saat baca naskah tapi ini baca naskahnya pas pas Kuyang akhirnya benar-benar merasa ya ini bukan horor biasa, karena ini konflik horornya tuh bukan terhadap hantu, tapi terhadap kayak si Rusmiati dengan mertua, juga dengan suaminya, kayak gitu. Cerita tentang dramanya juga kuat banget sih di sini. Jadi memang permainan emosi di antara semua pemain tuh mereka punya karakter masing-masing, punya cerita masing-masing dan ada hubungannya tentunya. Dan menurut aku waktu pertama kali aku baca skenario dan dikasih sinopsis, kenapa aku tertarik? Selain aku ngerasa memang karakter Fauzia sendiri di sini belum pernah aku mainkan sebelumnya, karakter yang dimana perempuan yang polos, dia mempunyai perasaan yang besar terhadap Badri, yaitu Kak Aryo Dewanto, tapi dia memilih untuk nggak pernah mengutarakan itu selama ini karena pada saat itu Kak Badri memutuskan untuk menikah dengan perempuan lain, yaitu Rusmiati. Mungkin pada saat itu Fauzia nothing tulus aja, kayak ya udah kalaupun memang dia memilih perempuan lain untuk dia nikahkan, lebih baik aku yang mundur, aku lebih baik mencoba untuk move on. Aku pergi kuliah ke Surabaya, keluar kota, dan berharap perasaan itu hilang. Tapi ternyata perasaan itu nggak bisa hilang. Tapi tetap berhubungan baik dengan keluarganya Badri, dengan mama mertua. Belum mertua ya? Belum dong. Itu mertua saya ya. Iya maaf. Aku bukan pelakor di sini, tapi mungkin bisa dibilang aku punya kesempatan untuk bisa jadi istri kedua secara secara yang baik-baik. Mungkin kalau kita bisa ngobrol dulu. Nggak baik-baik. Masalahnya kita belum ngobrol, kamu tiba-tiba udah jadi kuyang. Kan kita bisa ngobrol dulu gitu loh. Tiba-tiba udah terbang gitu. Ya, belum coba ngobrol ya udah deh. Sabaran gitu. Ya, serius. Memang aku dikasih kesempatan untuk bisa menjadi istri kedua, mungkin bisa dibilang. Kenapa? Karena langsung ditawarin sama mamanya Badri sendiri gitu. Dan sebenarnya belum ada keputusan buat kayak iya atau enggak untuk penawaran itu, tapi setidaknya di filmku yang ini banyak sekali cerita-cerita menarik yang ternyata nggak semua pelakor itu jahat ya. Sebenarnya bukan pelakor kan perebut laki orang. Ini tuh sebenarnya bukan merebut, tapi kita bisa berbagi. Masih usaha. Ya, pokoknya gitu lah. Jadi intinya menarik sih. Makanya aku begitu ditawarin langsung mau gitu. Apalagi bisa disandingkan dengan Kakak Rio Dewanto gitu, pastinya kan juga ada kebanggaan sendiri dan happy tentunya gitu. Apalagi belakangan ini kan aku terlalu fokus dan sibuk sama sinetron, terus habis itu tiba-tiba aku ditawarin film dan memang kayak even misalnya di sini dibilang scene-ku tidak terlalu banyak dan aku juga proses syutingnya nggak terlalu lama seperti pemain-pemain yang lain. Tapi aku ambil film ini karena memang cerita keren, pemain-pemainnya keren. Makanya di Kuyang ini tuh bukan cuma horor kan, karena budayanya benar-benar dilihatkan, apalagi budaya Kalimantan Selatan. Kayak misalnya menjadi Kuyang, isu-isu masyarakat terhadap warga sana yang masih percaya terhadap Kuyang, terus juga yang benar pacu jalur itu memang di sana tuh ada selalu lombanya, karena kan Banjarmasin itu kota 1000 sungai. Makanya dia ada lomba itu, selalu ada lomba itu. Makanya si Badri itu kan orang sana yang dia atlet itu kan. Terus juga budaya-budaya orang Banjar yang
misalnya kalau lagi nikahan terus juga ada kesurupan, kalau kalian lihat bisa kan di videonya kan ada yang kayak si Rusmi pas lagi adat yang lagi menikah. Nah, orang sana tuh masih banyak tuh yang seperti itu, percaya terhadap kayak menikah tuh nanti apa ya sebutannya, dia tuh kayak nanti ada yang masukin terus kayak kesurupan kayak gitu. Nah, di film itu tuh juga ada gitu. Tapi prakteknya masih ada ya berarti sampai sekarang tuh? Masih. Oh iya? Masih dong. Kalian sempat ngeliat langsung nggak ketika syuting? Yang mana nih, yang melihatnya mana? Yang kesurupan itu boleh terus atau? Kalau misalnya kesurupan kan masalahnya Rusmiati sendiri yang kesurupan. Cuman sebagai aku ya, sebagai orang sana, aku pernah datang ke nikahan temen aku sendiri. Dan literally aku ngeliat dia saat lagi ini menikah, bener-bener itu kesurupan di depan mata warga, dan warga sana tuh malah membiarkan itu. Karena itu artinya kayak itu tuh disetujui gitu loh dengan apa ya, leluhurnya gitu. Oh, percaya. Iya, orang sana tuh masih percaya terhadap itu gitu. Jadi pas lagi itu kondangan setan. bener, tapi dia masuk ke dalam ini, ke dalam orang yang nikahan itu. Dan itu pasti orang yang nikah, nggak mungkin kayak tiba-tiba Nggak, tantenya gitu. Enggak, jadi nanti dia akan diangkat di sini dan ya udah dia menari seperti itu. Aku pernah ngeliat itu langsung dan akhirnya si Rusmiati pun ada di sini juga kayak gitu. Iya. Makanya di film ini bener-bener budayanya tuh yang Kalimantan itu tuh semuanya tuh masih ada semuanya. Makanya kalian kalau nonton itu. Berarti itu dari sana juga ya? Baru tahu ya? Siapanya? Aku orang Kalimantan Selatan, makanya aku tahu gitu daerah sana kayak gimana kan. Bener-bener masih mendengar tentang kuyang. Warga sana bener-bener masih ada kuyang gitu loh, percaya terhadap kuyang. Apalagi di lokasi kita syuting itu tuh masih katanya itu adalah kampungnya kuyang sendiri gitu. Menurut kakak kuyang itu hantu apa bukan? Hantu sih. Nah, Salah. Ya sebenarnya kuyang itu bukan hantu karena dia kan juga masih manusia. Jadi manusia yang mengkaji ilmu untuk biasanya ada, kalau si Rusmiati sendiri itu ya dia mengkaji ilmu untuk supaya suaminya tetap jatuh cinta sama si Rusmiati kayak gitu. Tapi orang sana juga ada juga yang misalnya mau lebih kaya juga ada. Jadi tergantung nih kayak apa sih namanya kerjasamanya tuh apa gitu. Tapi kalau Rusmiati sendiri ya itu supaya suaminya nggak kemana-mana. Tapi tidak untuk ditiru ya. Iya sih, bener ya. Tidak untuk Bener. ditiru. Aku sama persis kayak kakak tadi. Awalnya aku kira kuyang itu adalah hantu. Ternyata bukan. Setelah aku syuting film ini aku jadi tahu, oh ternyata seperti ini. Kuyang itu manusia yang mempunyai ya perjanjian sendiri, perjanjian ilmu hitam yang mungkin bisa dibilang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Pada akhirnya dia menempuh jalan yang salah gitu. Kenapa pengen jadi kuyang sih? Kan kamu harus yakin suami kamu tuh sayang sama kamu. Enggak, karena kan ini kan terlalu tekanan banyak, makanya si Rusmiati itu sebenarnya tekanannya banyak banget dari suami, dari mertua yang ternyata si Rusmiati juga emang belum hamil-hamil juga. Si mertua juga ingin mempunyai akhirnya nih ngincer istri kedua ya kan untuk keturunan itu gitu. Sama si Rusmiati ini karena dia itu orang tuanya udah nggak ada gitu, kayak ayahnya udah meninggal, juga ibunya tuh baru aja meninggal 2 minggu sebelum dilamar dengan Badri. Jadi pas udah orang tuanya meninggal dan dia juga hidup sendiri, dia juga merantau ke Banjarmasin, di mana kan Kandangan itu kan kota yang lumayan jauh dari Banjarmasin kan. Dia kan asli Kandangan yang akhirnya pindah ke Banjarmasin untuk melanjutkan hidup gitu karena dia tinggal sendirian. Dia mempunyai kakak tapi kakaknya sudah mempunyai suami nih, makanya dia tetap sendirian gitu. Di saat dia mempunyai tekanan itu dia bingung harus cerita ke siapa. Akhirnya dia melihat si kuyang itu, baru dia kayak menarik juga nih jadi kuyang. Jadi pesannya adalah kalau kita punya permasalahan hidup harus punya tempat untuk bercerita. Ya, sama kamu kayak mungkin Rusmiati ini kurang beriman, jadi kayak dia nggak curhat sama Tuhan, tiba-tiba curhatnya sama kuyang. Wow, iya, gitu. Jadi intinya banyak banget hikmah yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil dari sini, bahwa nggak semua yang bisa kita yang pengen kita dapetin itu bisa kita dapetin, apalagi dengan cara yang salah gitu. Betul. Terus di film ini pasti dijelasin dong kayak ritual apa yang si Rusmiati Rusmiati lakukan untuk jadi si kuyang itu. Itu pakai parfum gitu.
Itu bukan parfum, ini adalah minyak kuyang. Minyak kuyang. Iya betul, ini adalah minyak kuyang. Jadi memang pas jadi kuyang itu memang ada ritualnya sendiri dia. Tapi kita jadi kuyang itu tuh memang harus mau jadi kuyang. Diturunkan dengan kuyang, jadi kayak ada kuyang senior, nih kuyang juniornya gitu. Dan kuyang senior itu menurunkan ilmunya itu terhadap kuyang si Rusmiati ini gitu. Nah dari situ karena udah nih, oh aku mau jadi kuyang gitu Rusmiatinya, ya udah akhirnya si kuyang senior ini ngasih ke junior itu dengan ada ritualnya, terus juga ditaruh sini gitu di leher. Makanya kuyang itu kan dia iya ada lehernya. Dia kalau jadi manusia tuh lehernya tuh apa namanya kayak ada bekas lepasan gitu kan. Makanya orang sana tuh percaya kalau misalnya kuyang itu dia pasti nutupin ini. Pokoknya lehernya nggak kelihatan gitu. Tapi diuntungkannya kalau orang sana itu, yang aku tahu ya, banyak orang yang menggunakan kerudung. Jadi kan kita nggak tahu ya misalnya kalau itu kuyang atau enggak, karena bener-bener ini kalau kuyang itu kelihatannya dari sini, dari leher. Pas lagi Tapi bukan berarti pakai shawl juga kuyang, siapa tahu lagi meriang. Benar. Cari tahu, jangan salah tuduh juga. Betul, harus dilihat. Ah? Coba kalian ada nggak? Ya ini kita sih ngasih lihat leher kita ya, nggak ada ya. Cuma kalau mau dicoba sini. Aku lebih ke permainan emosi sih Kak, karena memang di sini rata-rata scene aku itu drama. Dan menurut aku dengan karakter Fauzia yang memang selama ini balik lagi ya, sama seperti Rusmiati sering memendam perasaan, cuma bedanya dia menempuh jalur salah gitu. Kalau Fauzia lebih untuk bagus loh, dia malah memilih untuk kuliah loh. Iya, Rusmi. bener. Cari validasi. Soalnya kan karena kan si Rusmiati ini orang daerah ya kan, Iya, akhirnya itu dia. kayaknya dia tuh kurang terbuka terhadap wawasan luas aja, makanya dia kayak mau gimana lagi, yang dia tahu cuman itu, ya itu yang ditempuh gitu. Iya, jadi waktu itu tuh ada satu scene yang memang scene itu lumayan panjang, tapi emosinya itu bercampur dan harus ada eskalasinya karena memang di awal itu dalam scene itu aku harus terlihat biasa saja, dalam arti seakan nggak ada sesuatu yang ingin dia utarakan. Scene ceria, jalan-jalan, biasa ngobrol gitu. Tapi di tengah-tengah itu mengharuskan aku langsung twist harus menangis gitu. Jadi kayak ditambah sama waktu syuting aku batuk. Aku bener-bener kayak suaranya ya. agak hilang. Udah sekarang aja begitu nggak batuk suaranya udah setengah gini gitu. Udah serak-serakan. Jadi waktu itu suaraku lumayan susah buat ngomong, tapi gimana pun caranya harus tetap profesional dan akhirnya sambil take tuh ada beberapa kali sambil batuk, tapi kayak ada satu begitu scene itu aku nahan batuknya supaya please jangan ada batuk karena emosi pasti kepotong kan. Emosi pasti kepotong, sedangkan di situ ya itu yang tadi aku bilang satu scene yang panjang, eskalasinya ada dan memang harus dari biasa ke nangis terus lagi sakit pula gitu, dan menurut aku lumayan menantang di scene itu gitu. Tantangannya Rusmiati itu banyak banget juga sama kayak emosinya si Fauzia, apalagi dia emosinya marah juga, sedih, gimana dia marah, gimana dia sedih, tapi harus tetap dipendam karena kan si Rusmiati ini kan hidupnya di rumah mertua ya. Di satu sisi dia sedih, di satu sisi dia juga sayang dengan suaminya, nggak mau dia berpisah lah dengan suaminya, tapi di satu sisi juga mertua nih terlalu berisik untuk si Rusmiati harus mempunyai anak terus kayak gitu loh. Dan akhirnya si Rusmiati ini nih di dalam rumah itu tuh mempunyai banyak emosi gitu, mendam, dia juga sedih, dia juga marah gitu terhadap keadaan kayak gitu. Susahnya di situ sih tentang emosi pas lagi ada di rumahnya mertuanya itu. Tapi kamu juga berendam subuh-subuh ya di gentong. Itu juga menurut aku itu tantangan. Kalau nggak masuk angin aja udah alhamdulillah. Iya, itu tapi bener sih aku itu bukan cuma semalam aja sih, itu banyak banget malam yang dimana namanya juga syuting horor ya, pasti malam. Dan ini keadaannya kita tuh di atas air gitu, rumahnya tuh selalu di atas air, kayak rumah 1 ke rumah 2 itu di atas air gitu. Jadi kita mainnya selalu di air terus. Kita tuh punya rumah tuh membuat rumah sendiri
di mana itu di sungai. Terus ada juga di sini tuh rumah sendiri itu tuh di bawahnya tuh apa ya? Kayak lumpur, tapi ada airnya ya segini kayak Itu gitu. setnya dibikin sendiri sama Iya. anak art, Bener-bener dibuat sendiri. dirakit di atas air. Kayak bikin set yang di daratan aja belum tentu. Iya kan? Maksudnya nggak susah gitu Iya. kan. Nah tiba-tiba ini di atas air ditambah sama adegan bakar juga kan. Iya, gitu. ada adegan bakar rumah itu tuh. Udah dibikin dibakar. Iya, udah dibuat dibakar. Terus kan rekam lagi. Enggak dong, Tentang jangan dong, Tentang tayang. tanah. Tayang, Ada, jangan ada. nonton tanggal. Kalian lihat. Lo salah ya, lo mau langsung ending. Oke, berarti setnya dibikin terus tapi ada beberapa tadi Intan juga sempat ngomong kalau tempat syutingnya tuh yang beneran desa Kuyang itu. Iya benar. Iya, jadi tuh set syutingnya tuh satu ada yang bener-bener di desa Kuyangnya itu, terus ada juga satu ya itu di ujung banget, di ujung ya itu di ujung sungai, di ujung sungai. Jadi mau bener-bener setnya dibangun ya itu di ujung sungai itu. Sama yang di daerah ada lagi set di daerah perkampungan Kuyang. Nah itu tuh kayak pas kita di situ katanya Kuyangnya juga ikut nonton. Itu kata warga sekitar ya. Mendengar tuh pas kita lagi syuting itu tuh Kuyangnya terbang-terbangan nih kalian. Ternyata Kuyangnya mau koreksi ya, bener kan ini? Iya bener juga. Oh iya tuh itu yang jadi Kuyang tuh. Kayaknya ususnya kurang panjang gitu. Wah coy ya. Amin amin. 12 jari. Iya, kayaknya gitu. Iya. Kalau Oci syuting di daerah-daerah kayak gitu. Alhamdulillah aku syutingnya di kota. Oh iya. Oh, di kota semua. Aku di kota di saat mereka yang udah kelihatan capek, Kelelahan. Iya, yang udah kelelahan gitu, terus kayak aku muncul dengan kayak hai, Saya di gitu. kota. Saya di kota. Ada Gojek, ya masih kan? bisa pesan makanan online. Coba-coba soto banjar, ikan patin bakar gitu. Gak ada, rame aja karena kota kan. Iya. Tapi memang syutingnya di pinggir jalan waktu itu aku, jadi kayak gimana ya, berisik, jadi kayak tapi harus menyampaikan emosi yang tadi aku bilang, nangis dan lain-lain di pinggir jalan. Sedangkan kayak ya tantangannya itu juga. Apalagi itu termasuk tempat sih. wisata tahu. Itu Yang wisata. kamu syuting itu, iya makanya Bagusan sangat rame Iya, banget kan. makanya. Itu dilihatin orang-orang kan? Wah iya tuh. Iya rame banget. Itu gimana kamu kayak biar bisa fokus gitu? Aku menganggap mereka semua nggak ada lah. kayak syuting pada umumnya aja kan. Cuman kayak justru malah kalau orang-orang bisa disuruh diem, suara motor main. Mana bisa suruh diem? Suara klotok. Klotok Ingat kan nggak? Yang ini perahu yang Perahu yang tok-tok-tok. motor. Iya yang Oh kita iya, lagi syuting perahu- tiba-tiba. perahunya lewat-lewat. Iya kan? Kalau menurut aku karena memang ini karakter baru yang pernah aku mainin, yang dimana yang tadi aku sebutin karakter Fauzia yang dia tuh pendiam sebenarnya, tapi kayak dia gampang juga buat memendam perasaan gitu. Tapi gimana caranya jangan sampai penonton tuh sebel ya sama Fauzia, karena sebenarnya Rusmiati kan juga tadi dari ceritanya dia kasihan banget ya, maksudnya background story-nya kayak dia dapat tekanan sana sini, belum lagi orang tuanya baru meninggal gitu. Jadi kalau menurut aku kesulitan dan tantangan ya semuanya sih hampir ada ya gitu. Jadi kayak udah jalanin aja menurut aku. Dan uniknya kalau Fauzia ini, dia tuh orangnya apa ya, dia memang nggak berniat untuk menyindir, tapi dia ini orangnya sarkas. Jadi ada momen dimana kalau orang kan kayak, misalnya aku ngomong nih di depan Rusmiati itu bisa yang kayak, hah maksudnya apa nih gitu. Jadi kayak ngomong tapi ada sesuatu yang terselubung yang dia sampaikan tapi secara tidak langsung. Cuma kalau dari mukanya Fauzia itu nggak niat nyindir atau nyinyir, ya memang karena dia polos aja gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Terus Kak. Ada nggak adegan yang kelihatannya pas kalian reading tuh kayak ini gampang, ternyata kayak susah banget. Ya kalau aku ya, itu tuh, aduh ketawa dulu. Itu tuh ada adegan yang kayak si Rusmiati tuh datang ke rumah Kuyang. Dan rumah Kuyang itu kan karena dia ada di atas air, aliran sungai tuh, sungainya mengalir gitu. Jadi si Rusmiati itu kan datang dia menggunakan klotok, kayak perahu kecil lah, anggapannya perahu kecil yang menggunakan dayung itu. Jadi pas lagi Rusmiati dayung ke rumah itu, tapi melawan arus nih, kita harus melawan arus. Ini kalau kejebur masalahnya di sungai, bukan di mana-mana kan. Dan itu adegannya malam kayak gitu.
Itu sih sangat-sangat kesulitan, jadi pas dipikir oh kayaknya gampang aja lah di atas ini, terus tinggal datang ke rumah. Pas turun, apalagi pas lagi kan ini kan perahu gitu kan, pas lagi jalan, terus kita kan harus turun ke rumah, dan itu turun tuh bener-bener kalau sendiri kan agak susah ya untuk naro talinya kita iket, kita juga harus diri dulu nih gimana diri untuk ke rumahnya gitu. Itu sih sangat-sangat serem adegan yang itu tuh. Bener-bener kayak ini kalau Kamu kejebur. kira gampang ternyata susah. Iya, soalnya aliran airnya tuh bener-bener jalan gitu loh. Iya, jalan. Jadi pas lagi mau ngambil, pas mau naik, ya perahunya jadi goyang-goyang kan. Kalau ini goyang ke sini tiba-tiba perahunya gini, ini udah air sungai kan. Terus itu deg-degan banget. Aku yang deg-degan sih gimana kalau jatuh aja udah. Tapi aman. Berkali-kali. Soalnya kan habis ngambil sudut lain-lainnya kan, udah berkali-kali udah deg-degannya ya udahlah, ini kalau kecebur juga banyak orang kok yang bantuin. Tapi dalam ya? Sungai, aliran sungai bener-bener sungai aliran. Maksudnya kan mungkin aja yang cetek. Enggak, bener-bener itu di tengah. Itu kalau nyemplung juga udah nggak ada, hilang, kitanya udah hilang, bukan yang di bagian cetek, bener-bener, dalam banget itu. Kalau sih ada adegan yang banyak tik. Ya itu banyak ya karena gangguan-gangguan sekitar aja ya, mungkin suara-suara jalanan, terus juga aku yang batuk tadi, lebih ke situ sih Kak. Soalnya aku bener-bener sebel banget pada saat itu, kayak kenapa batuk kan mesti hari itu. Kayak kenapa mesti hari itu, ya mungkin ini memang udah kuasa Allah gitu, dan itu jadi menambah tantangan aku aja gitu. Susah kan, maksudnya kalau misalnya dipotong di tengah, emosinya udah kepotong ya mau nggak mau harus dari awal gitu. Menurut aku makhluknya sih. Iya, karena manusianya sih ya, bukan horor dari hantunya. Karena ini benar-benar konflik tentang banyak ya, tentang mertua, tentang juga pasangan, tentang sekitar. Jadi itu yang sangat paling horor kan. Manusia kan lebih horor kan ya. Manusia lebih horor. Kalau aku lebih takut sama kuyang sih. Kalau maksudnya Saya kuyangnya sih, saya jadi nggak takut. iya, tapi kayak setelah aku tahu kalau kuyang tuh bisa aku bawa dia palanya ke. Oh iya, bisa. Bisa kalau misalnya ada kuyang lewat, misalnya dia lewat, kan dia pakai sapu ya ngambilnya. Iya. Gagang sapu, aku takut. Dia jatuh, terus aku kayak mau diantar pulang nggak? Nah. Karena dia nggak bisa pulang sendiri. Iya, nggak bisa. Kalau udah diambil, Kalau diambil nggak bisa pulang Gimana? sendiri, kan nggak bisa terbang lagi nggak sih? Apa bisa? bisa. Tapi maksudnya kalau udah diambil sama kamu nggak Iya, mau terus nerima, aku tangkap, maksudnya lebih ke aku tangkap. dia nggak ke badannya sendiri gimana untuk hidup? Iya. Ada timernya nggak sih? Kayak berapa jam nggak pulang itu kayak Cinderella. Takutnya apa gitu. Enggak. Yang penting malah kita nggak boleh ketahuan sama manusia. Soalnya kan kuyang itu kan kita nggak boleh ketemu sama manusia kan. Makanya dia takut banget tuh kalau ketemu manusia, udah dipukul, udah deh. Kalau bisa, kalau isu-isunya sih dia bakal bisa perjanjian nih, misalnya kamu yang nemuin aku nih palanya. Ya udah aku perjanjian sama kamu jangan ngasih tauin warga, tapi apa yang kamu mau gitu, Aku bisa kayak gitu. nyesel pas kamu jadi kuyang, aku nggak jalan-jalan tau gitu. Aku tangkap kamu sampai bilang, boleh nggak bandringnya buat aku? Kalau nggak aku nggak pulangin kamu nih gitu. Ke badannya ya kan. Iya. Terus apalagi dong ya, ini kayak menarik banget ya, banyak yang mungkin salah kaprah gitu ya. Iya. Harus nonton. Iya. Harus nonton supaya kalian tahu Iya. apa sih maksud dari film Kuyang ini. Mungkin kayak beberapa dari kalian ada yang pernah dengar mungkin kalau film yang judulnya Kuyang tuh sepertinya sudah pernah ada. Tapi menurut aku Kuyang pakai K ini, Iya. Kuyang ini Kayaknya kenapa belakangnya? karena Kalimantan. Nah, betul. Kenapa kita tebak-tebakan berdua sih? Iya ya. Seru abis kayaknya. Terus menurut aku lupa kan gue bilang lupa. Nah, menurut aku kenapa kalian harus nonton film ini, karena menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ini Iya. selama ini, kayak Kuyang tuh hantu apa Iya, bukan, betul, terus betul, juga betul. kayak selama ini kan juga horor tuh kadang mungkin beberapa orang menganggap bahwa ya horor tuh identik tentang di provinsi Jawa Timur, terus Jawa Barat, tapi ternyata di Kalimantan pun ada cerita mistis yang gak kalah seru yang menurut aku ini belum pernah di up, dan ternyata semua sekarang disajikan, dirangkum dalam satu film. Semuanya dikasih tahu tentang Kuyang, tentang Iya. budaya Iya, Kalimantan, betul. tentang kebiasaan-kebiasaan orang Iya. Kalimantan dan semuanya Iya. gitu. Berarti ini ceritain origin story-nya
Betul. POV dari kuyangnya Kuyangnya. sendiri. Orang kan selama ini nggak tahu Iya. kenapa bisa jadi kuyang. Kenapa bisa benar Ah, benar. orang kok Iya. bisa ya nonton jawabannya. Iya. Dari situ kalian jadi bisa tahu gitu. Dan banyak apa ya? Yang bisa kalian ambil gitu. Contohnya kayak ya jangan memendam masalah sendiri tiba-tiba jadi kuyang. Jangan gitu. Terus juga kayak bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah di hidup kita tuh nggak semuanya jalan yang cepat itu bisa mantep gitu. Malah jadi malapetaka sendiri gitu. Iya. Tapi juga kuyang itu tuh akhirnya sebenarnya tidak serem dan dia tidak jahat gitu. Kalau di film ini kan akhirnya bisa menceritakan tentang kuyang kan. POV dari kuyang, gimana sih dia jadi kuyang? Ya karena memang hidup gitu. Hidupnya dia tuh banyak banget tertekannya supaya akhirnya dia menjadi kuyang gitu. Memilih menjadi kuyang. Jadi di sini tuh kuyangnya tuh nggak serem, tapi dia sebenarnya kasihan gitu. Nanti kalian kalau nonton itu tuh pasti kayak sedih sih. Kalian tahu gimana jadi Rusmiati akhirnya dia mau ngambil tindakan menjadi kuyang itu gitu. Dan lebih horor kayaknya kalau satu atap sama mertua yang Nah, galak, julid, tiba-tiba kayak Betul. dikit-dikit disindir kayak kenapa belum hamil, kenapa Iya. belum hamil kayak kamu kuat sih Rus. makanya kenapa dia jadi kuyang itu? Nah iya, Nonton tuh. tekanan-tekanannya banyak gitu. Tapi tetap salah tahu jalan yang kamu ambil tuh berantem. jangan. Maaf. Nggak jadi. Pertama calon. Wow. Bisa aja calon Jangan istri kayak kedua. gitu kan, nanti dia baru jadi kuyang. Kamu jangan mancing-mancing deh. Jangan membuat dia emosi. Iya nih, kok bisa-bisa yang ngomong calon istri, nggak ada istri, nggak ada calon istri kedua. Kenapa saya jadi kuyang? Karena itu biar nggak ada calonnya. Saya langsung cut. Jangan lupa untuk nonton Kuyang di tanggal 29 Januari. Hanya di bioskop kesayangan kalian. Dah.